when the stage is bare tonight. There's no one else, just you and me. When the curtains close behind, there's no pretense, I'm on my knees. I will lay down my life for the love sacrifice you gave to me. It's all because of you, all because of you. Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah remaja Westlight Community. Aku yakin teman-teman sekalian masih setia ibadah sampai hari ini. Meskipun banyak hal yang dapat membuat kita untuk undur dari ibadah kita kepada Tuhan, seperti rasa bosan, jenuh, merasa tidak ada arti ibadah dan sebagainya. Namun Allah dan kasih-Nya kepada kita tidak berhenti dalam hidup kita. Dan seharusnya kita pun tidak jenuh ketika datang untuk bersekutu dan memuji Tuhan, karena Tuhan selalu hadir di dalam setiap ibadah kita. Teman-teman sekalian, selama pandemi ini kita mempunyai banyak sekali pergumulan hidup. Aku pun juga mengalami hal yang sama. Tetapi teman-teman harus percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan kekuatan agar kita bisa melewati semuanya itu dengan baik. Tuhan mengizinkan semuanya terjadi itu karena Tuhan memiliki rencana yang terbaik buat kita semua. Mari kita sama-sama percaya dan terus yakin bahwa Tuhan benar-benar hadir di dalam kehidupan kita secara nyata. Mari kita pujikan, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya,
kasih-Nya kepada kita, Tuhan rela mengorbankan nyawanya sebagai ganti dosa-dosa kita. Pengampunannya adalah henti dalam kehidupan kita. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kita mau mengaku segala pelanggaran yang kita lakukan selama 1 minggu ini. Mari kita ambil sikap berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami sehingga hari ini kami masih bisa beribadah meskipun secara online Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau bisa mengampuni segala dosa-dosa kami, baik itu disengaja maupun tidak disengaja Tuhan. Kiranya Engkau bisa mengampuni segala dosa-dosa kami dan buat kami bisa menjadi hidup yang lebih baru lagi dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Serahkan doa ini dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Setelah kita menerima pengampunan dari Tuhan atas setiap pelanggaran kita, Dia juga memberi kita kekuatan melalui berita anugerah yang terambil dalam Ibrani 9 ayat 14 yang berbunyi demikian. Betapa lebihnya dari darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Setelah kita menerima berita anugerah dan meminta pengampunan dari Tuhan, mari kita menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 12 ayat 12. Mari kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sebagai bentuk rasa syukur kita setelah menerima pengampunan dari Tuhan, mari kita tidak menjadi lagi pribadi yang dengan yang lalu. Setelah kita meminta pengampunan dari Tuhan, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan selalu memberikan berkat yang terbaik buat kita dan tiada henti berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Tuhanlah yang satu-satunya yang bisa memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita pujikan, aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setia Tuhan sungguh nyata bagi hidup
Berkat dan rahmat Tuhan selalu baru setiap harinya untuk kita yang adalah umat Allah. Sebagai umat Allah yang selalu rindu untuk diperbarui dalam perkataan dan perbuatan, mari saya ajak teman-teman untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan, kita harus membawa berita. Kita sebagai umat Kristus yang telah ditebus oleh Tuhan, marilah kita membawa berita bagi dunia tentang kebenaran dan kasih-Nya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Shalom teman-teman semua. Mari sebelum membaca dan mendengarkan penguraian firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur sudah beribadah memuji Tuhan. Dan saat ini kami masuk ke dalam pembacaan dan penguraian firman-Mu. Dimanapun kami berada, di dalam posisi apapun yang kami sedang alami dalam hidup ini, kami mau belajar untuk mendengarkan firman-Mu, mengerti apa yang Engkau mau, dan biarlah waktu-waktu ini menjadi waktu di mana kami peka akan suara Tuhan dan mau Tuhan di dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya semuanya ini datang daripada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar satu tema yang berjudul bertekun dan bersehati dalam doa. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Jika saudara sudah menemukannya, maka saya akan membacakan bagi saudara semua. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Teman-teman, pernahkah engkau bertanya sebenarnya apa sih itu kehidupan doa? Orang Kristen banyak tahu bahwa doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Tapi sebetulnya apa prinsip dan ciri-ciri dari kehidupan doa yang benar? Suatu kali ada seorang jemaat yang menghubungi saya via WhatsApp dan memberikan pesan seperti ini. Pak, tolong doakan ini ya, doakan ini ya, doakan tolong kami supaya sehat, doakan tolong ada pergumulan ini, doakan utang kami, doakan ini, semua minta didoakan.
Tentu saja saya menjawab, ya, saya doakan. Nah, tetapi dari permintaan doa itu kita bisa melihat sebagian besar orang Kristen melihat doa hanyalah berpusat pada permintaan, atau lebih tepat lagi berpusat pada masalah yang hari ini sedang dihadapi, yang saat ini sedang dihadapi. Karena aku punya masalah, maka aku berdoa. Tapi apakah doa itu seperti itu? Apakah doa itu hanya saat pada waktu ada masalah kehidupan saja? Nah, hari ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip penting dalam berdoa. Ada 2 prinsip yang saya mau kita pelajari hari ini melalui pembelajaran firman Tuhan. Kita sudah membaca bagaimana ini ada cerita tentang rasul-rasul yang menanti-nanti setelah Yesus naik ke surga sampai mereka menanti dan turunnya Allah Roh Kudus. Poin yang pertama yang saya ingin kita belajar bersama adalah doa itu punya prinsip yang pertama-tama dan terutama adalah berdoalah dengan tekun. Berdoalah dengan tekun. Apa artinya, saudara sekalian, berdoa dengan tekun? Teman-teman perhatikan ayat 12 dan bisa perhatikan gambar yang saya tunjukkan. Pada saat itu disebutkan kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Kira-kira cukup dekat, tapi tidak terlalu dekat. Karena butuh seperjalanan sabat, artinya 1 hari penuh berjalan dari Yerusalem. Mereka pulang dari sana ke kota, tempat mereka menumpang. Nah, bayangkan apa yang terjadi di dalam perjalanan itu. Saya membayangkan waktu itu mungkin ada orang-orang yang membuli mereka. Oh, ini loh murid-murid Yesus. Oh, ini loh orang-orang yang putus harapan. Dan ingat, pada saat itu orang Yahudi percaya bahwa Tuhan Yesus yang bangkit itu tidak ada. Orang Yahudi percaya bahwa mereka ini mencuri mayat Tuhan Yesus. Jadi mungkin mereka sepanjang perjalanan itu dibully, sepanjang perjalanan itu dihina, sepanjang perjalanan itu mereka dilihatin oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Tapi mereka tetap kembali, mereka taat kepada perintah Tuhan Yesus yang di pasal 1 ayat 4 yang melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem, menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Nah, kita lihat bahwa para murid ini berdoa yang tekun itu dimulai dengan ketaatan. Bahwa aku taat pada firman Tuhan, taat pada perintah Allah, taat pada perintahnya Tuhan Yesus. Oleh karena itu teman-teman, kalau kita hari ini belajar untuk berdoa, mari kita belajar mulai dengan taat. Aku mau berdoa. Aku mau belajar berdoa. Nah, kembali lagi, ketaatan itu akan berujung pada yang namanya ketekunan. Kita nggak mungkin tekun kalau kita nggak taat. Mau start melakukan sesuatu yang baru bernama doa aja, kita nggak bisa, nggak mau, gimana kita bisa tekun? Ya, tekun itu dimulai dengan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau taat, maka akan bisa tekun. Pertanyaannya, apa sih itu tekun? Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah tekun itu constantly. Kisah para Rasul menceritakan bagaimana jemaat mula-mula, teman-teman bisa baca misalnya di pasal 2 ayat 41 dikatakan mereka bertekun. Mereka bertekun dalam berkumpul untuk berdoa. Kisah para Rasul 2 ayat 46 juga menyebutkan mereka bertekun, berkumpul tiap-tiap hari. Jemaat mula-mula punya karakteristik yaitu tekun berdoa. Mereka mendoakan saat Petrus, Yohanes di penjara. Mereka mendoakan saat gereja diancam. Mereka selalu menjadi jemaat yang tekun berdoa. Tekun itu bicara tentang konstan. Konstan itu bicara tentang terus-menerus. Konstan itu bicara tentang kesetiaan. Konstan itu bicara tentang kemauan kita untuk terus melakukan sesuatu yang berulang-ulang. Nah, teman-teman, apa sih karakteristik dari sesuatu yang tekun atau sesuatu yang kita lakukan secara konstan? Sesuatu yang kita lakukan secara konstan ini menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang penting. Maka doa itu adalah sesuatu yang penting. Coba teman-teman konstan melakukan apa setiap hari? Tekun makan pagi. Oh, itu sesuatu yang penting. Tekun belajar bagi yang sekolah. Penting. Tekun bekerja, karena itu penting. Maka kalau doa itu harus kita lakukan tekun, kenapa? Karena doa itu penting.
Doa itu nafas hidup orang percaya. Yang kedua, teman-teman semua, tekun itu menunjukkan bahwa kita ingin memiliki hati yang terus-menerus rindu untuk tertuju pada Tuhan. Doa itu kan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Doa itu membuat hati yang biasanya terfokus pada masalah di dunia ini, kita tertuju pada Tuhan. Ya. Nah, teman-teman semua, saudara sekalian, doa itu tekun. Kenapa? Karena kita rindu untuk terus-menerus tertuju pada Tuhan. Teman-teman kan kalau misalnya PDKT nih, teman-teman kan akan mungkin stalking Instagramnya, hatinya terus tertuju pada orang yang teman-teman PDKT atau seseorang yang teman-teman cintai kan. Nah, sama seperti itulah kita para murid Tuhan, seperti para murid. Karena kita cinta Tuhan, cinta Allah, cinta Tuhan Yesus, maka kita akan rindu untuk berdoa. Dan yang ketiga, doa yang tekun itu punya syarat, teman-teman. Yaitu ada periode waktu yang disiplin kita berikan untuk berdoa. Jadi nggak bisa teman-teman, misalnya nih, teman-teman pengen diet, tapi teman-teman makan terus, makanan fast food, minyaknya banyak, nggak ada disiplinnya, nggak mungkin kan? Kalau pengen diet melakukan itu semua, pengen diet ya ada disiplinnya. Pengen doa tekun, ya harus dilakukan disiplin-disiplin waktu untuk berdoa. Nggak hanya waktu makan pagi, siang, dan malam, tapi ada waktu doa di mana teman-teman membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Entah itu pagi, entah itu malam, tapi ada waktu yang secara spesial kita berikan kepada Tuhan. Saya misalnya berdoa seringkali dalam ketenangan itu siang. Waktu makan siang, sebelum makan siang saya berikan waktu untuk beristirahat terlebih dahulu. Tenang di meja belajar saya bersyukur. Ini misalnya waktu di WFH ya, kerja di rumah. Itulah yang saya lakukan. Saya tenang dulu, Tuhan terima kasih untuk siang setengah hari ini. Serahkan separuh hari ini ke dalam tangan-Mu. Itu yang saya lakukan. Ada waktu yang konstan, setelah itu malam hari. Nah teman-teman, ada waktu yang secara disiplin dilakukan supaya kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Nah teman-teman, saya jadi bicara tentang disiplin, jadi teringat quote dari Bruce Lee. Bruce Lee pernah berkata, aku takut seorang laki-laki atau seorang manusia yang berlatih, aku tidak takut seseorang yang berlatih 10.000 tendangan sekali. Tetapi aku takut seorang yang sudah mempraktikkan satu tendangan 10.000 kali. Ya, artinya kalau satu jurus dilatih menerus-menerus itu bisa sangat berbahaya daripada 10.000 jurus yang dikuasai tapi dilatihnya jarang-jarang. Nah, maksudnya apa? Kalau kita berdoa, sesering kita berdoa, sesering itu pula kehidupan doa kita bertumbuh. Sedisiplin kita berdoa, kuat itulah kehidupan doa kita. Serutin kita berdoa, baik pagi, malam, waktu hari Minggu, di waktu doa di gereja, serutin itu, sekuat itulah kehidupan doa kita. Oleh karena itu teman-teman, pesan saya hari ini, mari berdoa. Mari belajar berdoa dengan tekun. Tandanya apa? Tandanya berdoa dengan tekun itu apa, saudara? Simple banget, sederhana sekali. Sangat sederhana. Kalau engkau hanya berdoa saat waktu dapat masalah, itu percuma. Itu bukan doa yang bertekun. Kalau engkau berdoa tekun, maka doamu adalah sebuah latihan yang rutin setiap hari. Minimal engkau berdoa waktu engkau bangun, waktu engkau bekerja, waktu engkau ketemu klien, waktu engkau mengerjakan tugas-tugasmu di sekolah. Berdoalah dengan tekun. Yang pertama, teman-teman, kita sudah belajar. Mari berdoa dengan tekun. Berdoa dengan tekun itu bicara tentang rutin, konstan, sering, dan disiplin. Apakah engkau punya disiplin doa? Apakah engkau punya kebiasaan untuk berdoa? Ada banyak kebiasaan yang kita miliki dalam hidup ini. Hidup kita dibangun oleh rangkaian kebiasaan demi kebiasaan. Kebiasaan sikat gigi,
sebelum tidur, kebiasaan sarapan pagi, kebiasaan minum kopi, kebiasaan macam-macam lainnya. Tapi ada satu kebiasaan yang perlu engkau bangun sebagai murid Tuhan. Kebiasaan bertekun dalam doa. Kemudian saudara-saudara sekalian, yang kedua adalah berdoa dengan sehati. Berdoa dengan tekun dan berdoa dengan sehati. Apa maksudnya sehati? Nah, kata sehati ini biasanya kan kalau anak-anak muda bicara tentang kekasih, pacaran. Kita sehati ya bajunya, kita sehati ya warnanya, kita sehati ya hobinya, kita sehati ya pikirannya, macam-macamnya. Apa sih yang dimaksud dengan sehati? Di dalam ayat ini kita melihat sehati itu bisa diterjemahkan dengan one accord, ya, satu kesatuan. Kesatuan hati itu bicara menjadi sesuatu yang juga merupakan ciri khas dari gereja Tuhan, ciri khas dari murid-murid Tuhan, ya. One accord itu bisa diterjemahkan juga sebagai satu pikiran. Ya, ini dalam terjemahan bahasa Yunaninya homotimadon. Homo itu kan satu, ya, kesamaan. Nah, ini bicara sebenarnya tentang adanya harmoni dalam setiap pikiran dan keinginan, dan di mana kita membawanya itu di dalam anugerah Tuhan. Nah, ini menariknya begini. Masalahnya kalau kita lihat di ayat-ayat ini, kalau sehati itu cuma berdua, misalnya saya sama istri saya, bisa. Sehati makan enak, bisa tuh ya. Sehati yuk pergi jalan-jalan hari ini, bisa tuh. Tapi kalau banyak orang, lihat, bayangkan. Di saat itu ada Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, yang bahkan pada saat Tuhan Yesus ada aja mereka sering berantem, saudara. Ada Bartolomeus, Matius, Yakobus lah, Simon, ada ibunya Tuhan Yesus dan saudara-saudara Yesus. Wah, itu banyak orang, men. Ya, siapa di sini pernah sepakat janjian di grup WA? Ayo ketemu. Ayo pengen ketemuan nih, kangen reuni. Kamu bisa hari apa? Hari Senin? Hari Selasa aku bisa. Aku bisanya weekend. Wah, begitu terus sampai nggak ketemu jadwalnya. Susah kan? Satu kesatuan, satu kesehatian. Sehati itu sulit. Ada banyak orang, berarti ada banyak kepentingan. Ada banyak keinginan, dan ada banyak kebutuhan. Makanya kenapa gereja kalau rapat itu sering lama. Karena ada banyak keinginan dan ada banyak kepentingan yang harus dibahas dan dipertimbangkan. Menjadi sehati itu sangat sulit. Tetapi bagaimana caranya supaya kita sehati? Yohanes 17 ayat 21 menuliskan doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berdoa seperti ini. Supaya mereka semua, Tuhan Yesus pernah berdoa seperti ini. Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tuhan Yesus bahkan pernah mendoakan gereja, para murid Tuhan, untuk menjadi satu hati, satu kesatuan. Kenapa kita harus memiliki satu kesatuan? Karena Allah dan Tuhan Yesus, ya Allah Bapa kita, Allah Tritunggal, adalah Allah yang satu kesatuan. Allah yang punya satu kehendak, satu kesatuan. Nah, masalahnya bagaimana orang Kristen bisa sehati? Jawabannya ada di sini, saudara. Jawabannya ada di kata kuncinya tadi, taat kepada perintah Tuhan Yesus. Mereka semua banyak orangnya, mereka semua macam-macam keinginannya. Tapi kok bisa mereka mau tekun bareng-bareng pulang ke Yerusalem dan berdoa? Kenapa? Karena mereka taat pada keinginan Tuhan Yesus. Maka sehati itu bicara tentang menjadikan Tuhan yang sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhanlah pusat perhatian dari doa-doa. Tuhanlah yang menjadi pusat dari keinginan. Tuhanlah yang menjadi pusat dari setiap kebutuhan yang didoakan. Tuhanlah yang menjadi pusat dari segala sesuatu. Teman-teman, kita semua pernah main fidget spinner ya, main puter-puteran ini. Main puter-puteran ini gimana sih kok bisa berputar terus? Karena ada tengahnya tuh, pusatnya.
Kita putar pinggir-pinggirannya, tapi tengahnya kan tetap stay itu. Dan pusat inilah yang bisa membuat dia bertahan. Nah teman-teman, doa itu butuh pusat, butuh senternya, butuh yang stay di situ. Apa itu? Adalah keinginan Tuhan, adalah kehendak Allah. Doa Bapa kami yang sering kita doakan dimulai dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, jadilah kehendakmu. Nah, saudara-saudara sekalian, jadilah kehendakmu itu bicara tentang keinginan Tuhan yang ada di surga yang kita inginkan untuk juga terjadi di bumi melalui kehidupan kita. Maka pusat dalam doa bukanlah sekedar keinginan manusia, bukan kebutuhan-kebutuhan kita, tapi pusat dalam doa adalah keinginan Tuhan. Kalau keinginan manusia itu bisa bikin kita kecewa. Ini masalah gereja-gereja yang salah mengajarkan doa hanya tentang meminta. Tuhan, aku pengen mobil baru. Tuhan, aku pengen mujizat. Tuhan, aku ingin ini. Tuhan, tolong. It's okay berdoa seperti itu. Tapi kalau itu terus-terusan yang dibahas, yang didoakan, itu menjadi doa yang salah. Seperti kata Yakobus pasal 4, itu doa yang salah. Karena hanya untuk memuaskan nafsu kita. Oleh karena itu, mari kita belajar berdoa dengan sehati. Sehati di mana? Dengan hati yang terpusat pada kehendak Tuhan. Bagaimana caranya, teman-teman? Berdoa dengan hati yang berpusat kepada Tuhan. Nah, saya mau ajarkan. Ini sesuatu yang sangat memberkati saya tahun-tahun waktu saya remaja. Karena saya tidak ada yang mengajarkan kehidupan doa itu seperti apa waktu masih remaja, waktu masih orang Kristen muda. Saya baca satu buku, Rick Warren, Purpose Driven Life. Di situ membahas tentang kehidupan doa dan diajarkan sangat membekas sekali singkatan ACTS. Apa saja ACTS? ACTS ini adalah sebuah prinsip-prinsip atau isi di dalam saat kita berdoa. Apa saja yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita katakan, yang bisa kita ungkapkan kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Yang pertama adalah adoration. Start dengan memuji Tuhan. Oh Tuhan, Engkau Allah yang baik. Oh Tuhan, Engkau Allah yang maha kuasa. Oh Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Oh Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat. Oh Tuhan, Engkau Allah yang banyak melakukan perkara-perkara. Engkau Allah yang mengasihiku. Start doa dengan memuji Tuhan. Yang kedua, kemudian yang kedua adalah confession. Akui dosa-dosa kita. Teman-teman, doa itu bukan tentang meminta saja. Doa itu memuji Tuhan terlebih dahulu, lalu mengakui dosa-dosa kita. Kenapa kita mengakui dosa-dosa kita? Karena kita tahu kita datang dengan membawa banyak kesalahan, banyak kekurangan. Kita ngaku dulu dosa-dosa kita. Sehingga dua langkah awal ini akan membuat hidup kita itu terfokus bukan kepada masalah kita, tapi pada Tuhan yang baik. Ini sebenarnya sesuatu yang sudah dari perjanjian lama diajarkan, ya, bahwa penyembahan orang Israel itu start dengan memuji Tuhan terlebih dahulu, lalu mengakui dosa-dosa. Bagaimana dengan saudara? Jangan-jangan selama ini kita berdoa cuma minta, dan minta. Yang ketiga, mengucap syukur, thanksgiving, ya. Kita boleh mengucap syukur atas segala apa yang Tuhan lakukan. Nah, bedanya adoration itu memuji Tuhan. Berarti karakter Allah kita sebutkan, Engkau Allah yang adil, Allah yang benar, Allah yang berkuasa, macam-macam. Yang thanksgiving ini kita mengucap syukur setiap detail yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Misalnya bisa bernafas, bisa melangkah, bisa sehat, gaji yang kita terima, pemeliharaan Tuhan, semuanya kita boleh sebutkan. Tanpa semakin detail, maka semakin baik. Tulislah dalam catatan jurnal saudara. Apa-apa saja yang saudara ucap syukur. Yang terakhir, baru kita memohon kebutuhan atau supplication. Apapun yang teman-teman butuhkan, teman-teman boleh doakan, ya. Apapun yang teman-teman inginkan untuk Tuhan tolong, saudara boleh doakan, ya. Tetapi semuanya harus dimulai dengan memuji Tuhan, mengaku dosa, dan mengucap syukur. ACTS, adoration, confession, thanksgiving, supplication. Semua ini akan membantu teman-teman untuk tidak berfokus pada masalah di dalam diriku,
tapi berfokus pada Tuhan. Itu membuat kita bukan jadi orang Kristen yang miskin, yang bisanya cuma minta-minta sama Tuhan. Teman-teman, ini sebuah cerita untuk menutup khotbah hari ini. Pernah nggak saudara ketemu pengemis di perempatan jalan? Kalau pengemis di perempatan jalan, saya di lampu merah, saudara naik mobil, terus ada pengemis minta. Apa yang teman-teman lakukan? Tentu teman-teman misalnya ya pengen memberi, teman-teman kasih nih. Sebagai pengemis, misalnya pengemis ya, apa yang dilakukan setelah menerima? Tentu dia akan mencari mobil yang lain. Pergi meninggalkan teman. Ya, meninggalkan kita yang sudah memberi. Ada nggak sih pengemis yang habis minta, terima, terus kemudian bertanya, Bapak orang mana? Mau kemana? Namanya siapa? Wah, kalau ditanya seperti itu mungkin kita takut ya. Wah, ini ngapain nih? Saya mau dirampok nih. Tapi yang pengemis biasanya ya udah langsung kayak gitu aja. Mana ada sih pengemis yang ingin tahu sang pemberinya? Nah, jangan kita seperti pengemis di dunia nyata. Tapi kita jadi pengemis rohani. Saat kita cuma minta tahu sama Tuhan, tapi kita nggak pengen kenal Tuhan. Nggak pengen memuji Tuhan, nggak pengen mengucap syukur pada Tuhan. Itu doa yang salah. Itu doa yang palsu. Itu doa yang bukan doa yang sehati. Doa yang tidak berpusat pada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, doa itu adalah menolong saudara untuk bertumbuh menjadi orang Kristen, murid Yesus yang hidupnya itu peka pada Allah, peka pada suara Allah, peka pada apa yang Roh Kudus mau, menjadi bertumbuh dan mengerti apa maksudnya dalam kehidupan kita. Belajarlah berdoa, mintalah Tuhan untuk mengajarkan berdoa. Dan saya percaya janji Tuhan ajaib bagi engkau yang mau berdoa. Akan ada banyak berkat-berkat Tuhan yang engkau terima saat engkau belajar berdoa. Berdoalah dengan tekun, berdoalah dengan sehati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh belajar firman-Mu tentang kehidupan doa. Sekarang tolong kami untuk mempraktikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam setiap perkara yang kami hadapi, kami mau tekun, setia, mendoakannya. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang letih Tuhan hiburkan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini sampai selesai. Nah, sebagai ucapan syukur, teman-teman silakan boleh memberi persembahan lewat rekening di bawah ini. Nah, teman-teman jangan lupa untuk menjaga kesehatan, pakai masker, jaga kebersihan, dan juga tetap melakukan protokol kesehatan. Dan see you next week guys.